siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Ini tentang termasuk ibadah semua anak seorang adalah memuliakan tetangganya. Qalu saya bertanya, ya Rasulullah, Allah aku jadi dan apa hak-hak tetangga? Qala jawab insyaallah fa'atihi. Caranya gimana kita memahami tetangga, terus hak tetangga kamu. Jika dia meminta kamu fa'atihi, maka hendaklah kamu mau memberi. Karena kita harus ngasih. Wa ini istaghosaka fa'tisu, dan jika dia minta tolong fa'tisu maka tolonglah. Gawe itu sepertinya kita suruh untuk berarti. Wa ini istaghosaka fa'tisu, ini yang berat ini. Jika mereka minta hutang maka hutanglah. Ya mereka minta hutanglah. Nah ini sebenarnya ini berat. Ya memang hak mereka ya. Jadi hutang ini pun ya memang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya manusiawi kalau hutang. Wanis tamrodoka fa'al jika mereka minta hutang. Jadi mau hutang ya minta hutanglah. Jangan berat. Karena apa? Kalau manusia tatkala minta hutang ini seakan-akan mereka membangga. Tapi giliran mereka nyaur dari seperti kemarau panjang. Jadi kita dalam coba aja, jadi kita coba. Misalnya orang-orang dari kayak Korea yang terkenal dengan tajir, kan? Tajir, sudah tajir, kaya. Udah koya-koya. Ya pokoknya rata-rata kan. Jadi orang sana kemari itu pada datang ya. Jujukan. Ada tujuan apa di luar ini? Menawarkan sawah, menawarkan bandana pondok Tegal sebagainya lain. Menawarkan jodoh ada kirani sedikit bulan. Wa ida'aka wajib, jika mereka mengundangmu maju maka jawablah, datanglah. Dijawab itu dia datang. Jika mereka mengundang kamu, mengundang ini bisa mungkin secara mulut diundang. Misalnya sinilah yang datang, tapi kan undangan. Akhir resepsi yang punya wajib itu ngurusnya. Wa in maridau fa'udu, jika mereka sakit, tetangga sakit, fa'udu maka jenguk nama. Maksudnya jika orang sakit nanti doakan 10.000 malaikat. Wa in mata fa'ashiru, jika mereka mati fasai maka kirimkanlah jenazah. Wa in masobat musibatun fa'azihi, dan jika dia terkena musibah, sakit kebakaran atau apa, fa'izihi maka takziahlah kamu. Takziah maksudnya apa? Menghibur. Nah, takziah silano menghibur. Takziah. Wala tu'li bil kutarin kitrika, dan janganlah kamu menyakiti dia, mereka tetangga, bil kutari kitrika, dengan aroma masakanmu, aroma kendil kamu, aroma kriuk, maksudnya aroma masakan. Kita sate ini kan namanya dikasih, akhirnya mereka menangis kan. Kalau makan sate ya, kita harus dikipasi. Aromanya sampai tetangga sebelah dari kalian. Ini jangan nyakiti, jadi bentuk nyakiti kalau nggak dipukuli, enggak, dengan aroma makanan saja sudah dianggap sudah menyakiti. Illa an taghrifa lahu minha, kecuali Allah memberikan sebagian darinya. Ya dikasih satu piring atau satu porsi itu sebagai tanda mau kepengin. Wala tarfa alaihi bina litasutta alaihi riha illa bi'ni. Dan jangan kamu tinggikan bangunmu sehingga hembusan angin terangin kecuali dengan izinnya. Termasuk kita sampai tetangga di tembok keliling. Ini ada orang sunnah ini
sampai tetangganya tidak bisa keluar, harus melangkahi tembok, ini langsung untuk dolim sama tetangga kok sampai gitu. Karena ada berita-berita ya, saya menuju ke rumah aja tembok harus lewat gang kecil, masya Allah ya. Lompat. Jadi anda paham betul ya, ini terlalu apa namanya individualisme, egoisme. Memang kasus banyak kan, jadi memang tangannya kadang diambil untuk jalan gang. Jadi kalau orang-orang betul-betul leluasa ya sampai ini merupakan wakaf sudah sampai akhir kiamat ya kan. Jadi kalau misalnya dia ini rela untuk dijadikan jalan daripada orang banyak yang melalui gang itu, ini adalah sedekah merupakan amal jariah sampai hari kiamat, termasuk daripada amal yang kemarin punya amalan yang tidak apa namanya sedekah saja, tidak sedekah anak yang soleh terus ini apa? Jadi selain itu amalan atau benda yang bisa diambil manfaat oleh orang banyak, tatkala kita sudah mati maka aliran pahalanya akan terus menerus. Termasuk tanah tadi kalau misalnya satu banget. Kadang ada orang pailit banget kan, untuk jalan saja sudah maksudnya dihalang-halangi. Nah, ini adalah orang yang berdengar, nah ini tidak kepingin ganjaran, tidak tahu ganjaran. Setiap orang yang melalui itu kalau misalnya diniatkan sedekah wakaf, ini akan mengalir pahalanya. Terima kasih banyak ya, gang kecil kan sudah jadi jalan umum. Kalau dia mungkin apalagi ditutup, dihalang-halangi saja sudah tidak boleh, apalagi sampai ditutup di tembok agar besi. Janganlah kamu dengan bangunan sehingga, jadi kalau ini tentunya adalah dengan bangunan. Sekiranya Pak, ya termasuk ya kita maksud di sebelahnya kita tinggal, sebelahnya ini apa namanya biasa-biasa saja. Jadi ini alasannya menghalangi angin saja disuruh untuk tidak melakukan itu, dilarang. Mendingan bangun sekiranya ada hembusan angin, ini menghalangi hirupan udara keluar masuknya ventilasi dari tetangga. Apalagi kok tadi sampai tidak boleh apa namanya lewat. Ini kecuali dengan izinnya, minimal izin dulu. Sampai kini Rasulullah ini memberikan fatwa pada umatnya berhati-hati terhadap perasaan daripada tetangga. Itu gambarannya hak tetangga. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yasbahu wa jaruhu ja'ibun. Orang mukmin bukanlah orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar. Jadi mukmin adalah habibun Allah, yang betul-betul beriman tatkala hatinya pun ada rasa tinggal rasa toleransi, terus bila kasihan terhadap orang lain. Ini punya agama. Jadi orang agama ini adalah tujuan untuk di hatinya baik kepada Allah, terus hatinya pun baik kepada sesama. Allah kepada nas. Jadi orang khusyuk kepada Allah tapi kepada nas sudah dijaga, nah ini diancam neraka juga. Nah ini Nabi radhiyallahu anhu rajulnya Rasulullah ini. Inna bulana sesungguhnya wanita, ada seorang wanita yudhkaru min qasri salatiha. Sebenarnya di sini wanita, laki-laki tidak masuk maksudnya. Jadi ada seorang perempuan ini dikenal dengan banyak sholat. Wah, sholat Fatimah itu rajin sholat, talimnya, hijabnya, ngelembreh. Puasanya dia puasanya, rajin puasa. Puasanya dan juga ada itu saja sedekahnya pun terkenal. Dia memang di Korea, rajin sedekah. Tetapi Quran itu dicirona bilisan, tapi dia ini suka celekit menyakiti sirna tetangganya bilisaniha dengan lisannya, dengan lidahnya. Suka celekit, suka meremehkan orang lain, suka hina dan sebagainya. Jadi dia ini baik, hubungannya baik kepada Allah ini bagus, ya puasa bagus, sedekah bagus, sholatnya sunnahnya, tetapi dia ini hubungan dengan tetangga tidak baik. Dengan kata-kata saja sudah bisa menyakitkan hati orang lain. Oleh maka Nabi bersabda, ia benar, dia ini ada di neraka. Masyaallah kan. Qala ya Rasulullah. Jadi qala ya Rasulullah.
Qala ya Rasulullah, tadi laki-laki tadi kan ya lapor laki-laki tadi kan. Oh ya, ini gambaran lagi. Jadi terus laki-laki tadi cerita juga. Fa inna fulana yutaru min kilasya, ada lagi wanita ini dikenal dengan sedikit puasanya. Puasanya ya pas-pasan. Puasanya juga sedekahnya. Sedekahnya pun pas-pasan. Puasanya juga sholatnya. Wa inna tasaddaqu bil an aswari minal aqidi. Wa inna tasaddaqu bil aswari minal aqidi, tetapi dia ini suka bersedekah dengan beberapa potong keju. Keju itu semuanya makanan sedikit lah, antara makanan yang tidak banyak, sedikit lah. Wala tu'ti jirajan, tapi ini dan orang yang tadi ini tidak nyakiti tetangganya bilisannya dengan lisannya. Jadi ini yang kedua ini, wanita ini pas-pasan ibadahnya, tetapi dia punya keutamaan apa? Tidak mau nyakiti tetangganya. Terus gemar sedekah walaupun ala kadarnya, apa kepunyaannya itu kan. Wala Nabi bersabda, ia bijana, dia ini berada di surga berkalian daripada yang pertama tadi. Karena bahwa orang harus menjaga perasaan, menjaga adab kepada orang lain. Ini pun adalah merupakan akhlak yang harus dilakukan, merupakan ajaran yang harus dilaksanakan. Ala birrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'udu 'ani awla kalimati wa ya'mal bina aw yu'lama ya'laman ya'mal bina. Fa qala Hurairah, "Qultu ana ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang mau ngambil ulai kalimah, ini kalimah sama pelajaran dari saya. Fa mau bina, terus ketika dia sudah ngambil, dia ini mau mengamalkan atau mengajarkan kepada orang yang mengamalkan. Nabi nawari. Maka berat karena di situ ya mungkin banyak sahabat, dan Nabi ini adalah termasuk sahabat yang rajin di masjid kan. Jadi beliau adalah orang pas-pasan, tapi kelebihannya dia ini selalu ikut taklim dekat dengan masjid, dekat dengan Nabi, sehingga beliau banyak meriwayatkan dari hadis. Qultu ya aku ya Rasulullah, langsung dari kan jadi ada taskin. Siapa yang mau ini, yang mau dengerin ceramah misalnya, saya duluan. Ini adalah contoh daripada Allah semangatnya mencari ilmu. Anda ya Rasul, aku ya Rasulullah. Fa khadha bi yadi fa ada, satu akhirnya Nabi memegang tangannya sini. Dan juga 5 hal. Memang namanya pelajaran banyak, tapi untuk khusus kali ini ada 5 hal yang harus diperhatikan. Pada khamsah Nabi ini menghitung atau menyebutkan 5 hal. Faqala bersabda, ittaqil maharim wa takun abadan nas. Hindarilah perkara haram, takun abadan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling hebat ibadahnya, paling banyak ibadah adanya. Pokoknya jauhilah dari perkara haram. Jadi bisa ibadahnya pas-pasan. Maksudnya apa? Pas-pasan ini ya fardu saja, tidak pernah sunnah apa. Tapi dia ini menjaga haram, maka insyaallah masuk surga. Apa? Jadi sisi takwa itu adalah kalau tidak melakukan ibadah ya menjauhilah. Nah, sudah masuk ya. Jadi ibadah pas-pasan, sunnah tidak jarang. Tapi dia tidak mau melakukan yang haram. Nah, ini insyaallah sudah masuk surga. Ada terasa ini. Karena apa ya tadi? Jadi ada 2 sisi perintah sama larangan. Jadi kalau larangan sudah ada dilakukan, ibadah dilaksanakan walaupun pas-pasan, insyaallah sudah janji Allah masuk surga. Wardo bima qasamlaka takun aghnan nas. Nah, ini masalah. Ini adalah tip kaya ala Nabi. Jadi tip kaya ala Nabi dan tip kaya. Wardo bima qasamlaka. Jadi ridholah, merasa ridho, bima rela. Ridho ini apa? Rela ataupun ya enaknya hati, senang. Bima kau melakukan dengan apa yang dibagikan Allah kepada kamu. Jatahnya 8 jam ya, alhamdulillah 8 jam. Tidak ada lembur ya, alhamdulillah. Mungkin musim panas ini agak
agak panas ya, dikasih apa namanya cuti oleh Allah, setum libur dan kan. Maka patut adenas maka kamu sungguh menjadi orang pokoknya terus-terusan kaya. Masya Allah. Jadi kalau nganggur apa ya sebenarnya sudah ditakdir oleh Allah. Ini kan jadi orang kaya, lebih orang yang banyak lembur ya kan. Betul. Bukan berarti lebih kaya enggak. Tapi tadi ini sarannya itu enggak gerudel. Wah, gerudel ya lain, banyak orang miskin ya lebih tidak. Warga ini apa namanya? Kita syukurilah. Apa namanya untuk belajar bagaimana memang apa yang satu minggu libur syukuri. Dilaksanakan ya. Jadi kalau misalnya Pokoknya terus-terusan. Yang sejati ala Nabi, orang kaya ala Nabi ya kita memang harus belajar ya. Belajar dari ibadah itu memang ibadah masuk dalam hati, ibadah yang nyangkut hati ini lebih besar pahalanya ketimbang ibadah secara dohir. Seperti sabar, syukur ini kan masalah-masalah hati dan jika kita laksanakan ini melebihi daripada seperti sholat sunnah atau apa itu kan. Jadi ini memang amal-amal yang tidak terlihat oleh manusia tapi besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wardo ridho itu masalah. Ini masih lihat wah dapat jodoh ya ridho. Tapi ya susah. Ridho dong. Ji, sup. Wardo punya ridho rela apa yang sudah dibagi oleh Allah. Kamu jadi orang yang paling kaya, masya Allah. Orang kaya dibagi orang kaya, yang mah kaya ini tidak butuh apa, yang kaya sudah senang. Hanya orang kaya ini adalah orang yang senang kaya hati maksudnya. Ridho. Sehingga kaya juga apa? Yang kita kalau melihat dunia ini adalah melihat orang di bawah kita. Jangan melihat orang lain tetangga sebelah. Dia lembur terus ini tidak kemerusung. Akhirnya ya kemerusung kan. Kalau tidak pernah bersyukur, tidak pernah syukur dan pernah bahagia. Ini orang yang paling miskin. Kemerusung. Jadi melihat masalah dunia nya orang lain. Astaga. Waksina jaroka takun mu'minan dan berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu takun mu'minan maka kamu dinamakan mukmin sejati, mukmin yang sempurna. Wahibalin nasi matuhi nasika takun musliman dan cintailah untuk manusia, sukalah untuk manusia, senanglah untuk manusia, matuhi nasika. Apa-apa yang kamu senangi untuk diri kamu sendiri. Takun muslimah kamu sungguh menjadi muslim yang sejati. Maksudnya apa? Senanglah bila orang ini mendapatkan apa yang kamu senangi. Jadi apa maksudnya? Jadi ini merupakan apa namanya toleransi yang sungguh super tinggi, yaitu kita ini senang kalau orang-orang lain mendapatkan seperti apa yang aku senang, yang kita senang. Contohnya apa? Kita ini namanya senang kalau dapat kerjaan banyak. Begitu juga kita ini mengusahakan atau membantu orang lain agar dia pun dapat kerjaan. Jadi dia ini merasa sedih kalaupun orang lain bersedih. Ini adalah muslim yang sejati, ada toleransi. Jadi hatinya hidup terhadap perasaan orang lain. Takun musliman kamu sungguh menjadi muslim yang sejati. Jadi menjaga perasaan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya aku ini tidak senang disakiti, diunen-uneni, dicaci maki, kita pun jangan seperti itu terhadap orang lain. Jadi dia ini memperlakukan orang lain seperti dia ini memperlakukan diri sendiri. Apa yang disenanginya itulah dia ini mengharapkan itu pun dialami oleh orang lain. Lainnya adalah cinta bukti daripada orang muslim yang sejati. Wala tusir dohka, dan janganlah kamu memperbanyak daripada tertawa. Karena maksudnya karena sungguh terbanyak tertawa itu tumitul qalba, mematikan hati. Karena apa? Karena banyak tertawa ini adalah melalaikan akhirat, melalaikan kematian. Sehingga apa? Hatinya menjadi keras. Sehingga untuk melembekkan, untuk menghati, untuk melunakkan hati, dari janganlah disunahkan untuk ziarah kubur. Sehingga dalam materi kusbah itu kan, jika kita ini kepingin merasakan betapa nikmatnya beribadah, nikmatnya sujud, ya kan? Kita ini suruh untuk banyak-banyak ziarah kubur ataupun mungkin dalam jasa kubur ya ke rumah sakit.
Jadi ketika kita ziarah kubur, bahwa sekian kita renung, bahwa sekian dari orang-orang sudah dipendam ini, sudah di alam kubur, alam barzah ini, mereka itu pengennya apa? Pengennya hidup walaupun hanya sebentar. Ini hidup walaupun sebentar. Sebentar, ya Allah, hidupkan aku walaupun sebentar. Jika orang kafir ya kok pengen hidup untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat, agar dia menjadi orang yang mukmin. Karena apa? Ya mereka sudah tahu ya. Jadi ketika sudah untuk mata, mereka ini baru sadar kalau memang dunia ini tidak apa-apanya, tidak ada apa-apa, bahwa di situ ada alam-alam yang nyata. Nah, ini. Jadi ketika orang sudah memejamkan mata, maksudnya ada orang sudah meninggal, mereka baru yakin. Ya, tapi yakin ini tidak berguna karena sunnatullah, ketika orang sudah mati tidak akan dihidupkan sebentar lagi, baru tidak ada sunnah daripada Allah SWT. Sudah mati, sudah berakhirlah riwayatnya, tinggal hari yaumul jazaa, pembalasan. Maka tatkala kita sudah merenung itu, kita terus sholat sunnah maupun sholat apa, terus kita sujud merenung, lah itulah nikmatnya daripada kita hidup. Jadi betapa kita ini membayangkan keinginan daripada orang sudah berjuta seperti orang yang sudah mati pengen hidup kembali. Dan kita kok masih diberikan kesempatan oleh Allah, walaupun hanya satu kali sujud, apa kita rasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat daripada orang-orang yang pengen hidup. Jadi kita masih dikasih hidup ini kan semangat Allah masih sayang kepada kita, masih pengen kita ini tetap mendekat kepada Allah, nambah ibadah. Kalau maksiat ya suruh berhenti terus bertobat. Allah masih sayang kepada kita ketika Allah ini masih kita bisa nafas. Kita bayangkan kita sudah mati dan bisa apa-apa, tinggal balasan saja. Tinggal balasan saja. Jadi kalau sengsara terus, kalau bahagia itu caranya kita ini nikmat merasakan nikmatnya beribadah itu sering-sering berkunjung ke kuburan. Bayangan betapa susahnya, betapa pengennya mereka untuk hidup walaupun sebentar. Ketika orang mukmin ya gitu, orang ya Allah berikan aku hidup untuk nambah daripada antara sedikit amal ini sangat berharga ketika nanti di akhirat. Jadi ditambahkan oleh Allah, jadi balasan Allah di akhirat itu besar sekali. Jadi minimal orang beriman. Jadi orang beriman paling acek-acek paling masuk surga terakhir. Ini dibalas 10 daripada dunia. Apalagi kok yang VIP ini masa bahwa kebaikan sekecil apapun akan dibalas ditambahkan oleh Allah. Cara kita biar mendapat khawanatul ibadah, manisnya beribadah kepada Allah. Kita sering-sering untuk berkunjung ke ziarah kubur kuburan. Semoga berkat. Dengan khidmat majlis Subhanallah berhenti, subhanallah tiga, syaitan la ilaha illallah.